Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam bahagia, dan salam belajar. Pada kali ini saya akan melanjutkan tentang pembahasan soal LUN mata pelajaran matematika. Baiklah, kita akan melanjutkan untuk nomor 31 sampai nomor 40. Mari disimak bersama-sama dan kita mulai. Soal nomor 31. Rata-rata dan standar deviasi ujian matematika suatu kelas masing-masing 6,5 dan 1,5. Jika Ani adalah siswa kelas tersebut dan mendapat nilai 6,0, maka angka baku ujian matematika Ani adalah. Kita langsung ke penyelesaian soal nomor 31. Kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah Z sama dengan XI min X rata-rata dibagi S. Kita lihat, kita masukkan ke dalam rumus. XI nya adalah nilai Ani. Nilai Ani adalah 6,0. Sedangkan rata-ratanya adalah 6,5, sedangkan standar deviasinya 1,5, sehingga 6,0 diambil 6,5 adalah min 0,5 dibagi standar deviasi 1,5, sehingga sama dengan min 0,33. Maka angka baku ujian matematika Ani adalah min 0,33. Lanjut ke soal nomor 32. Dari sekelompok data diketahui nilai rata-rata sama dengan 4,5 dan koefisien variansinya sama dengan 4%. Yang ditanya, simpangan baku data tersebut adalah. Kita langsung ke penyelesaian soal nomor 32. Kita tulis rumusnya. Rumusnya adalah KV sama dengan S per X rata-rata dikalikan 100%. Sedangkan koefisien variansinya sudah diketahui, yaitu 4. Sedangkan S-nya adalah yang ditanya. Sedangkan untuk rata-ratanya 4,5. Kita kalikan 100%. Kita lihat untuk mencari nilai S, kita perkalikan silang. Anggap 4 itu sama juga dengan 4 per 1 untuk mempermudah perkalian silang. Sehingga coba diperhatikan, 4 dikalikan 4,5 adalah 18. Sedangkan 1 dikalikan 100S adalah 100S. Sehingga 100S sama dengan 18, sehingga S sama dengan 18 dibagi 100, sehingga S sama dengan 0,18. Itulah simpangan baku dari data yang soal nomor 32. Lanjut ke soal nomor 33. Modal sebesar 20 juta rupiah dibungakan secara bunga tunggal sebesar selama 12% per tahun. Jika sesudah N tahun modal tersebut menjadi 29.600.000 rupiah, maka nilai N sama dengan berapa? Mari kita ke penyelesaian soal nomor 33. Untuk rumus bunga adalah sama dengan modal awal dikalikan bunga, yaitu 12%, dibagi 100. 100 adalah pembagi persen, sama dengan 2.400.000. Itu adalah bunganya untuk 12%. Mari kita lihat pada tahun pertama. Ini yang ditanya, pada tahun keberapa modal itu akan menjadi 29.600.000 rupiah. Mari kita hitung untuk tahun pertama. Untuk tahun pertama modalnya adalah 20 juta ditambah dengan bunganya yaitu 2.400.000, sehingga totalnya menjadi 22.400.000 rupiah. Ini adalah modal untuk akhir tahun pertama.
Sedangkan untuk pada tahun kedua modalnya akan menjadi 22.400.000 ditambahkan bunganya yaitu 2.400.000 sehingga akan menjadi 24.800.000. Untuk tahun ketiga pada modal tahun kedua atau akhir tahun kedua yaitu 24.800.000 ditambah bunga yaitu 2.400.000 menjadi 27.200.000 rupiah. Sedangkan untuk modal tahun keempat, perhatikan, untuk modal akhir tahun ketiga yaitu 27.200.000 rupiah ditambah bunganya yaitu 2.400.000 sehingga menjadi 29.600.000 rupiah. Sehingga N tahun saat menjadi modal menjadi 29.600.000 rupiah adalah pada tahun keempat. Kita lanjut ke soal nomor 34. Anji menabung pada sebuah bank dengan setoran awal Rp20.000. Jika bank memberikan suku bunga majemuk 12% per tahun dengan bantuan tabel di bawah ini, maka besar tabungan Anji pada akhir tahun ketiga adalah berapa? Mari kita lihat di tabel. N-nya sudah ada 2, 3, dan 4. Sedangkan di 12% di tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat adalah ada. Untuk besar tabungan Anji pada akhir tahun ketiga adalah, mari kita ke penyelesaian soal nomor 34. Diketahui M-nya adalah Rp20.000. I-nya P per 100, P-nya adalah 12%, dibagi 100 sama dengan 0,12. N-nya adalah 3 tahun. Rumus MN adalah M dikalikan 1 plus I pangkat N. Sedangkan M yang ketiga yang ditanya, M yang ketiga sama dengan M-nya 20.000 dikalikan 1 ditambah I-nya adalah 0,12 pangkat 3. Untuk mempermudah karena sudah ada tabel, makanya itu bisa kamu langsung lihat, masukkan ke dalam tabel yang di soal. Untuk N yang 3 adalah 3 tahun maksudnya, dan di 12% itu ketemu 1,4049, bisa langsung dimasukkan sehingga 20.000 dikalikan 1,4049 kamu kalikan dengan 20.000 sehingga ketemu Rp28.098. Kita lanjut ke soal nomor 35. Seorang siswa pada awal tahun diwajibkan menabung sebesar 2 juta rupiah pada sebuah bank yang memberikan suku bunga majemuk 10% setiap tahun. Dengan bantuan tabel di samping, besar tabungan siswa tersebut di awal tahun ke-11 adalah, kita lihat di sana ada N. Perhatikan, kalau awal tahun ke-11 sama juga dengan akhir tahun ke-10 ya. N-nya ada 9, 10, dan 11. Sedangkan di tabel 10 di kolom 10% juga sudah diketahui. Baiklah, kita langsung ke penyelesaian soal nomor 35. Diketahui M sama dengan 2 juta, sedangkan I-nya adalah sama P per 100, yaitu 10 dibagi 100 sama dengan 0,1. Sedang N-nya adalah 10. Kenapa 10? Karena yang ditanya adalah di sana diketahui pada awal tahun ke-11 sama juga di akhir tahun yang ke-10 atau 10 tahun. Rumusnya MN sama dengan M dikalikan 1 plus I pangkat N seperti tadi soal nomor 34. Sehingga M10 sama dengan 2 juta. Kita langsung lihat untuk 1 plus I pangkat N, lihat di daftar tabel. Pada tabel di kolom 10 tahun
dan pada kolom 10% diketahui 17,5312. Itu langsung kita kalikan dengan 2 juta, sehingga diketahui hasilnya adalah 35.062.400 rupiah. Lanjut ke soal nomor 36. Pada tiap-tiap akhir bulan, Badu mendapat BKM dari sekolah sebesar Rp150.000 secara terus-menerus. Karena sesuatu hal, sekolah ingin memberikan BKM tersebut sekaligus pada awal penerimaan pertama. BKM yang diterima Badu, jika suku bunganya dihitung 2% sebulan, adalah berapa? Langsung ke penyelesaian soal nomor 36. Diketahui M-nya adalah Rp150.000, I-nya adalah P per 100, P-nya 2, dibagi 100 adalah 0,02, sedangkan N-nya adalah tak terbatas, sehingga NT atau nilai tunainya adalah M dibagi I, sama dengan M-nya adalah Rp150.000 dibagi I-nya adalah 0,02, sama dengan Rp7.500.000. Lanjut ke soal nomor 37. Tabel di bawah ini adalah rencana pelunasan pinjaman dengan menggunakan anuitas. Mari kita lihat tabelnya. Pada kolom bulan ada bulan pertama dan bulan kedua. Pinjaman awal bulan ya, pada bulan pertama diketahui Rp100.000, sedangkan pada bulan kedua tidak diketahui. Sedangkan anuitasnya diketahui Rp26.262,38. Sedangkan bunganya persennya kosong, angsurannya adalah Rp24.262,38. Pinjaman akhir bulan juga masih kosong. Yang ditanya adalah besar bunga pada bulan kedua adalah berapa? Lanjut kita ke penyelesaian soal nomor 37. Mari kita fokus untuk mengisi bunganya dulu. Berapa bunganya dan berapa untuk angsuran dan juga pinjaman pada akhir bulan. Mari disimak penjelasan saya ini. Untuk rumus anuitas, anuitas adalah angsuran ditambah bunga. Sehingga perhatikan, pada bunga awal bulan pertama itu adalah angsuran ditambah bunga, sehingga bunga adalah anuitas diambil angsuran. Sudah diketahui angsurannya dan sudah diketahui anuitasnya, sehingga untuk bunganya Rp24.262,38 diambil angsuran Rp24.262,38 adalah 2.000. Sehingganya setelah diketahui bunganya 2.000 dari 100.000, maka besar suku bunganya akan mudah kita ketahui, yaitu 2%. Selanjutnya, untuk mengisi berapa pinjaman akhir pada pinjaman akhir bulan pertama, yaitu adalah pinjaman awal bulan diambil angsuran, yaitu Rp100.000 diambil Rp24.262,38 akan kita ketahui, yaitu Rp75.737,62. Selanjutnya, besar pinjaman akhir bulan pertama kita masukkan kepada kolom besar pinjaman awal bulan kedua.
yaitu Rp75.737,62. Selanjutnya kita akan mengisi kolom yang ditanya, yaitu berapa besar bunga pada bulan kedua. Yaitu perhatikan, pada pinjaman awal bulan kedua yaitu Rp75.737,62, kita kalikan suku bunganya yaitu 2%. Kita kalikan 2 dibagi 100, akan kita dapat Rp1.514,75. Jadi kita ketahui besar bunga pada bulan kedua adalah Rp1.514,75. Lanjut ke soal nomor 38. Suatu pinjaman dengan suku bunga 5% per bulan sebesar Rp100.000 akan dilunasi dengan 5 anuitas bulanan. Jika anuitas pertama dibayar sebulan setelah pinjaman diterima, berdasarkan tabel di bawah ini, besar anuitas tersebut adalah, perhatikan pada tabelnya sudah diketahui pada kolom N ada 5, 6, dan 7, sedangkan di kolom 5% juga sudah diketahui. Baiklah, mari kita langsung ke penyelesaian soal nomor 38. Rumus anuitasnya atau A-nya adalah A sama dengan M dikalikan daftar tabel anuitas. M-nya diketahui 100.000, dan untuk tabel anuitasnya kita sudah ketahui 0,2310 pada N5 dan pada kolom 5%, sehingga 100.000 dikalikan 0,2310 sama dengan adalah Rp23.100. Lanjut ke soal nomor 39. Nilai perolehan sebuah aktiva adalah Rp15 juta. Setelah dipakai selama 5 tahun, nilai sisa ditaksir Rp3 juta. Dihitung dengan metode garis lurus. Persentase penyusutan aktiva tersebut setiap tahunnya adalah berapa? Mari kita ke penyelesaian soal nomor 39. Diketahui A-nya sama dengan Rp15 juta. S-nya atau nilai sisanya adalah Rp3 juta. Sedangkan N-nya selama 5 tahun. Kita untuk yang langkah pertama menghitung beban penyusutan dengan rumus D sama dengan A diambil S dibagi N. Kita ketahui A-nya 15 juta diambil S-nya 3 juta adalah 12 juta dibagi 5, N-nya itu adalah 5 tahun sama dengan Rp2.400.000. Ini adalah besar penyusutan. Sedangkan untuk besar persentase penyusutan kita hitung dengan rumus R sama dengan D per A dikalikan 100%. Kita ketahui D-nya atau beban penyusutannya adalah 2.400.000 dibagi A-nya. A-nya adalah Rp15 juta dikalikan 100%, sehingga 2.400.000 dibagi 15 juta adalah 0,16 dikalikan 100% sama dengan 16%. Lanjut ke soal terakhir nomor 40. Suatu aktiva dibeli dengan harga Rp2.500.000. Nilai residu ditaksir Rp400.000 dan masa pakai 6 tahun. Dihitung dengan metode jumlah bilangan tahun, maka
Yang ditanya adalah beban penyusutan tahun keempat adalah berapa? Kita lanjut langsung ke penyelesaian soal nomor 40, yaitu nomor yang terakhir. Diketahui A-nya 2.500.000, S-nya adalah Rp400.000 dan N-nya adalah 6 tahun. Karena disuruh menghitung pakai jumlah bilangan tahun, maka jika N-nya sama dengan 6 tahun, maka JBT itu adalah jumlah bilangan tahun sama dengan 6 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 21. Sehingga D4 sama dengan N-3 dibagi JBT dikalikan A diambil S. Kita masukkan angka-angkanya. N-nya diketahui 6 diambil 3 dibagi 21 JBT-nya. Sedangkan A-nya kita masukkan 2.500.000 dan S-nya 400.000. Sehingga 6 diambil 3 adalah 3 dibagi 21, 2.500.000 dibagi 400 adalah 2.100.000. Sehingga 2.100.000 dikalikan 3 adalah Rp6.300.000 dibagi 21 adalah Rp300.000. Sehingga yang ditanya adalah beban penyusutan tahun keempat itu diketahui sebesar Rp300.000. Baiklah, kita sudah selesai untuk pembahasan seluruh soal dari nomor 1 sampai nomor 40 untuk latihan ujian nasional mata pelajaran matematika untuk SMK. Baiklah, kita akhiri sampai di sini. Saya ucapkan salam semangat, salam belajar, salam bahagia, dan salam sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.